terlalu teoritis. Jika kurikulum lebih fokus pada teori dan konsep tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dibutuhkan dunia kerja, selesai kita. Kemudian budaya lokal dan kebutuhan masyarakat. Jika kurikulum tidak mempertimbangkan aspek-aspek daya lokal atau kebutuhan masyarakat setempat, sehingga materi yang diajarkan tidak bermanfaat bagi siswa dalam konteks mereka, itu adalah fasilitas yang menjadi momok permasalahan pendidikan di Indonesia. Saking banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia, mungkin kita nggak akan selesai. Lebih tepatnya kita akan stagnan. Setidaknya sekarang kita akan belajar mengenai evaluasi dari yang tahun lalu. Pada tahun 2022, Kemendikbud Dikti menginisiasi kebijakan kurikulum untuk mengupayakan saat ketertinggalan setelah COVID-19. Ada 3 opsi untuk pemulihan pembelajaran. Jadi kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai kebutuhan pembelajaran. 3 opsi tersebut, yang pertama adalah menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, kemudian menggunakan kurikulum darurat, dan menggunakan kurikulum merdeka. Kalau kita evaluasi dari tahun 2022 dan implementasi kurikulum merdeka sudah dimulai sejak tahun 2021, maka strategi implementasi kurikulum merdeka di tahun 2023, yang pertama kita akan mengedepankan yaitu rute adopsi kurikulum merdeka secara bertahap di tahun 2023 dengan cara mengenali kesiapan sebagai dasar menentukan pilihan implementasi kurikulum merdeka serta memberikan umpan balik secara bertahap 3 bulan. Jadi untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi kurikulum merdeka dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang kedua, menyediakan asesmen atau perangkat ajar high-tech, pendekatan strategi untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi menyediakan beragam pilihan asesmen ya berupa buku teks, modul ajar, contoh project, contoh kurikulum dalam bentuk digital selama proses pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, menyediakan asesmen pelatihan mandiri untuk guru yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat pelatihan mandiri. Kemudian yang keempat, menyediakan narasumber. Jadi secara garis besar atau ringkasan saya sementara, tahap implementasi dari kurikulum merdeka adalah meliputi berbasis pemulihan, berbasis project, soft skill, esensial, dan muatan lokal. Dan Pak Menteri sudah membagi menjadi 4 tahap untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, dari 1 tahap awal, 2 tahap berkembang, 3 tahap siap, dan 4 tahap mahir. Saya memberi sedikit tambahan untuk dimasukkan dalam setiap tahapnya. Tahap awal, implementasi merdeka belajar harusnya beragam teknik pembelajaran, jadi nanti berpusat pada peserta didik. Dan untuk di tahap berkembang, pemilihan peserta, penguatan profil Pancasila, asesmen sampai peserta membutuhkan pelatihan khusus, dan kolaborasi guru. Untuk tahap siapnya sudah bagus modifikasi KOSP atau perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan, nanti dirombak bersama dengan wali siswa. Dan untuk tahap mahirnya mungkin menyusun KOSP harus dan wajib sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya ada diferensiasi, dan pembagian kelompok siswa menjadi 2 jenis itu juga bagus. Cuman masalahnya untuk implementasi di teknisnya di lapangan, setiap sekolahan itu menangani jenis siswa yang berbeda. Karena permasalahan dunia pendidikan itu sejak dari awal PPDB, sistem seleksi dengan zonasi itu lumayan tidak masuk akal. Banyak sekolah yang membatasi siswa itu berdasarkan teritorial, sedangkan kebutuhan siswa itu belum tentu terdapat di satuan pendidikan terdekat. Ya misalkan saja di satuan pendidikan terdekat itu ada sekolah menengah ke atas yang jurusannya tidak cocok dengan keinginan dan terdapat sistem zonasi, akhirnya mau tidak mau ya masuk sekolah di tempat terdekat tersebut. Jadi kalau misalkan sistem seleksi ini mengikuti yang sudah ada juga tidak bagus, karena sistem seleksi
seleksi diseleksi berdasarkan pengetahuan akademis. Jadi misalkan dia seleksinya sedangkan dia tidak menguasai di bidang tersebut, tapi untuk sekolah yang dipilih adalah SMK, misalnya kejuruan yang dia butuhkan, tapi secara akademis dia tidak memenuhi kriteria terendah. Akhirnya ya ada perbedaan jenis-jenis siswa di setiap sekolahan. Di sekolah negeri ya sekolah yang khusus, misalkan ada SMA negeri, SMK negeri, itu diisi oleh orang-orang yang atau siswa-siswa yang sudah lolos seleksi akademis yang nilainya bagus, kemudian dia beruntung, jadi guru akan lebih mudah menerapkan kurikulum apapun di situ. Kemudian ada sekolah swasta yang diharapkan siswa masuk hanya sekedar mampu membayar. Beda lagi dengan sekolah favorit ya memang situ memang khusus dan seleksinya lebih ketat. Bagaimana nanti cara mengaplikasikan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di setiap sekolah dengan karakter siswa yang berbeda? Ada sekolah negeri, sekolah swasta, sekolah favorit, dan sekolah alternatif. Sekolah alternatif kan berisi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan atau terkena sistem zonasi, akhirnya mengambil pilihan sekolah di alternatif atau plan B, maka akan terjadi siswa sekolah dengan rasa terpaksa. Jadi itu informasi dari saya soal kritik dunia pendidikan. Untuk kalian yang masih belajar, pesan saya adalah dimanapun sekolahmu, besar sekali harapan orang tua terhadap anak kandung untuk menjadi manusia yang hebat, setidaknya bermanfaat untuk umat manusia lainnya, khususnya kepada keluarga sendiri yang terlebih dahulu, baru untuk masyarakat luas, dan untuk para guru dan seluruh petugas sekolah dari semua tingkatan. Semuanya terima kasih atas jasa. Untuk yang sudah mendapatkan gaji besar, ya mohon selalu semangat dalam mengembangkan tanggung jawab, entah Anda berada di sekolah swasta yang sudah atau yang PNS, saya mohon. Terus untuk yang honorer atau sukuan dan lain-lain, mohon bekerjalah dengan selalu ikhlas demi masa depan bangsa. Perbaikan pasti ada, evaluasi pasti. Saya yakin Anda memikirkan kemajuan bangsa Indonesia, dan kami juga akan selalu memikirkan kalian. Untuk para pejabat, para menteri, dinas-dinas yang menaungi dunia pendidikan, pihak eksekutif, pihak legislatif, siapapun, tolong dan mohon jangan lupa pentingnya pendidikan demi kebaikan bersama. Indonesia harusnya lebih baik dari hari ini. Terima kasih.